Master Sekte Zhou, Penatua Chu akan pergi ke kota Changlang secara langsung, dan Anda akan membawa seseorang untuk pergi ke dinasti Xiao secara langsung. Jika Xiao Yuanshan memahami masalah saat ini dan menyerahkan Chen Ping, kami akan mengizinkan dia untuk ditoleransi selama seketika. Jika kamu tidak memahami keadaan saat ini, maka nyatakan perang secara langsung dan biarkan dia keluar dari posisi Kaisar Xiao. Zuo Tianzeng berkata kepada Master Sekte Zhou. Sekte Master Zhou sedikit terkejut, wajahnya agak jelek, dan ekspresinya sangat enggan. Tapi pemimpin aliansi telah berbicara, dan dia tidak bisa menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Zuo Tianzeng melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk mundur, sementara Penatua Chu berkata kepada Zuo Tianzeng, Pemimpin aliansi penyegel iblis itu tidak tulus dalam pengabdiannya kepada aliansi penyegel iblis kami. Jika Anda memintanya pergi ke dinasti Xiao, ini bisa dilakukan. Sukses! Zuo Tianzeng tersenyum ringan dan berkata, kali ini, terlepas dari apakah Xiao Yuanshan memahami masalah saat ini atau tidak, saya akan membuatnya mundur. Saya tidak akan pernah membiarkan ancaman sebesar itu terhadap aliansi penyegel iblis ada. Saya mengerti. Makna Zuo Tianzeng sangat jelas. Ketika pemimpin klan Zhou pergi ke dinasti Xiao, dia hanya bertindak sebagai pion. Adapun hidup atau mati tuan klan Zhou, Zuo Tianzeng tidak pernah mempertimbangkannya. Setelah semua orang pergi, Zuo Tianzeng berbalik dan sampai ke belakang aula. Sebuah pintu gelap seperti tinta perlahan dibuka olehnya. Ada lubang hitam besar di dalamnya. Ketika Zuo Tianzeng masuk ke dalam ruangan, tubuhnya langsung ditelan oleh lubang hitam. Dinasti Xiao. Pesawat besar itu perlahan mendarat di istana dinasti Xiao. Melihat pesawat itu datang, ratusan penjaga bersiap, dan hampir 100 biksu di atas alam kesengsaraan tingkat 8 terbang ke udara satu demi satu, menatap pesawat Chen Ping. Karena mereka tidak tahu siapa yang ada di pesawat itu, para biksu penjaga ini merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng juga bergegas. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyerang dinasti Xiao. Namun ketika pesawat itu mendarat dan Chen Ping membawa Zhu Qingyue keluar dari pesawat itu, Xiao Yuanshan dan Xiao Feng sama-sama sangat gembira. Xiao Yuanshan melambaikan tangannya dan memerintahkan semua penjaga untuk mengungsi. Xiao Feng bergegas maju, memeluk Zhu Qingyue dengan erat, dan tidak bisa menahan tangis. Asu, dari mana saja kamu? Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Xiao Feng memeluk Zhu Qingyue dan mengungkapkan perasaannya merindukannya tanpa mempedulikan kehadiran orang lain. Zhu Qingyue juga menangis dan berkata, Xiao Feng, aku juga merindukanmu, tapi ada yang harus kulakukan di rumah, jadi aku kembali dan ditangkap. Untungnya, Tuan Chen datang untuk menyelamatkan, kalau tidak, saya tidak akan bisa melihat Anda. Setelah Xiao Feng mendengar ini, dia melepaskan Zhu Qingyue dan membungkuk berat pada Chen Ping. Tuan Chen, Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menyelamatkan Asu. Saya, Xiao Feng, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika Tuan Chen mendapat masalah di masa depan, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Petik 2. Xiao Feng sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Pangeran Xiao serius. Ini hanya sedikit usaha. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chen,
Anda telah banyak membantu kami. Kali ini Anda harus tinggal di dinasti Xiao kami lebih lama, sehingga saya dapat memenuhi tugas saya sebagai tuan tanah." Xiao Yuanshan langsung meraih tangan Chen Ping dan berjalan menuju istana. Xiao Feng dan Zhu Qingyue berpegangan tangan dan berjalan ke istana. Xiao Yuanshan mengadakan perjamuan besar untuk berterima kasih kepada Chen Ping dan mengumumkan pernikahan Xiao Feng dan Azu di depan umum. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting, yaitu mengumumkan putra mahkota Xiao Feng. Bagaimanapun, sekarang Xiao Feng baik-baik saja dan tidak lagi gila, masalah putra mahkota harus diselesaikan. Menghadapi banyak pangeran dan menteri dinasti Xiao, Xiao Yuanshan berkata dengan tenang, "Sekarang saya nyatakan bahwa mulai saat ini, Xiao Feng akan menjadi putra mahkota dinasti Xiao kita. Setiap orang di dinasti Xiao harus mematuhi perintahnya, dan dia bisa memobilisasi Xiao Feng." Semua pasukan dinasti. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuanshan mengeluarkan jimat harimau dan menyerahkannya langsung ke tangan Xiao Feng. Ketika banyak pangeran dan menteri melihat pemandangan ini, mereka semua tampak sedikit luar biasa. Di masa lalu, dinasti Xiao juga akan menunjuk seorang putra mahkota, tetapi itu hanya untuk menjadi cadangan bagi raja masa depan. Bagaimana putra mahkota bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bukankah Xiao Huang ini takut putranya akan mendukung pasukannya sendiri dan langsung memberontak dan naik tahta? Saat ini, bahkan Xiao Feng sendiri sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba memberinya kekuatan sebesar itu. Itu sudah cukup untuk mengukuhkan dirinya sebagai putra mahkota. Bagaimanapun, dia adalah putra satu-satunya Xiao Yuanshan, dan dinasti Xiao pada akhirnya akan menjadi miliknya. Tapi sekarang Xiao Yuanshan sangat ingin memberinya kekuatan, dan Xiao Feng tidak tahu kenapa. Sebagai orang luar, Chen Ping tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia baru saja menerima keramah tamahan Kaisar Xiao. Dia akan berangkat ke Sekte Pemurnian Senjata dalam beberapa hari. Tidak ada kabar dari roh pedang Zhongli untuk waktu yang lama juga memperhatikan bahwa Zhongli sudah tidak ada lagi. Jadi dia ingin membawa pedang pembunuh naga ke Sekte Pemurnian Senjata, dan kemudian membiarkan Sekte Pemurnian Senjata beristirahat dengan baik, lebih baik membiarkan roh pedang Zhongli pulih. Namun, setelah Xiao Yuanshan mengumumkan Xiao Feng sebagai putra mahkota, di kota Changlong, sebuah kota perbatasan kecil yang jauhnya ribuan mil, Xiao Jian berdiri di depan jendela, melihat ke arah kota kekaisaran. Xiao Jian mengenakan jubah kuning muda. Meskipun dia telah tinggal di kota terpencil ini selama bertahun-tahun, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kebangsawanan di tubuhnya. Di belakang Xiao Jian, berdiri seorang biksu tua berjubah kain hijau. Biksu tua itu memegang manik Buddha di tangan kirinya, matanya sedikit tertutup, dan mulutnya sedikit bergerak, seolah-olah dia sedang melantunkan sutra. Tiba-tiba, biksu tua itu membuka matanya dan berkata perlahan, "Kami datang." Segera setelah dia selesai berbicara, seorang prajurit berbaju besi berlari masuk dan berkata, "Pangeran, Penatua Chu dari Demon Sealing Alliance ada di sini." Xiao Jian mengangguk, lalu memimpin biksu tua itu keluar ruangan. Di aula, Penatua Chu sedang menunggu bersama dua biksu dari aliansi penyegel iblis. Setelah melihat Xiao Jian, Penatua Chu tersenyum ringan dan berkata, "Pangeran Xiao, saya di sini khusus untuk memberi selamat kepada Anda kali ini." "Ucapkan selamat padaku." Xiao Jian tertegun, sedikit bingung.
Kaisar Xiao telah memutuskan bahwa kakak tertuamu Xiao Feng akan mengambil alih sebagai putra mahkota, dan dia juga telah menyerahkan jimat harimau. Kakak tertuamu dapat memimpin seluruh pasukan dinasti Xiao, termasuk kota Changlang tempatmu berada sekarang. Ayahmu jelas-jelas melindungimu dengan melakukan ini. Dalam hal ini, Pangeran Xiao, kamu tidak perlu menahan diri. Jika kamu bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis kami dan menggulingkan ayahmu dalam satu gerakan, kamu bisa duduk di atas tahta dinasti Xiao. Kata Penatua Chu langsung. Kamu datang ke sini untuk menabur perselisihan antara ayah dan anak kita. Apakah kamu tidak takut aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada ayahku untuk dihukum? Xiao Jian memandang Penatua Chu dan bertanya. Hahaha, tentu saja aku tidak takut lagi, karena aku tahu kamu tidak akan melakukan itu. Jika kamu adalah ayahmu, lalu mengapa kamu diam-diam melatih Deadpool? Jika aku tidak salah, Pangeran Xiao mungkin memiliki ratusan pelayan yang paling mematikan, kan? Ada juga banyak guru Mahayana di antara mereka. Penatua Chu tertawa dan berkata. Xiao Jian mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi jelek, bagaimana kamu tahu ini? Pangeran Xiao, tidak perlu bertanya lagi. Tentu saja saya memiliki saluran untuk memperoleh informasi. Kamu hanya perlu mempertimbangkan apakah kamu ingin bekerja sama dengan Demon Ceiling Alliance kami. Kata Penatua Chu dengan tenang. Biarkan aku memikirkannya. Xiao Jian mengerutkan kening dan tidak bisa mengambil keputusan sejenak. Oke. Aku akan memberi waktu 1 hari kepada Pangeran Xiao untuk memikirkannya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kuharap kamu tahu betapa langkanya itu. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia membawa orang-orang itu dan pergi. Xiao Jian menoleh untuk melihat biksu tua di sampingnya dan berkata, Guru, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Biksu tua itu tersenyum tipis, Pangeran, bukankah kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu, mengapa kamu perlu bertanya lagi padaku? Setelah mendengar ini, Xiao Jian tersenyum tipis, berbalik dan berjalan keluar aula. Dinasti Xiao. Di aula istana, Master Sekte Zhou telah tiba bersama Tian Luo dan Tian Sha. Namun, Xiao Feng lah yang menerimanya, dan Xiao Yuanshan tidak muncul. Xiao Feng duduk di kursi naga, menatap langsung ke arah pemimpin Sekte Zhou dan yang lainnya di bawah. Sebagai putra mahkota, Xiao Feng juga memiliki lapisan paksaan ekstra. Meskipun Xiao Feng sudah mengetahui identitas Master Sekte Zhou dan orang lain dari aliansi penyegel iblis, dia masih bertanya dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini di dinasti Xiao? Master Sekte Zhou tercengang, tetapi dia masih menjawab dengan patuh, Pangeran Xiao, kami dari aliansi penyegel iblis. Kami datang ke dinasti Xiao karena kami mendengar bahwa Chen Ping ada di sini, jadi kami ingin membawanya pergi. Pangeran Xiao harus tahu bahwa aliansi penyegel iblis kita menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu Chen Ping. Saya harap Pangeran Xiao dapat menyerahkan Chen Ping. Oke, Xiao Feng mengangguk, lalu mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Melihat Xiao Feng menyetujuinya dengan gembira, Master Sekte Zhou bahkan tidak bereaksi sejenak. Setelah beberapa saat, Chen Ping dipanggil. Saya melihat Chen Ping melangkah menuju aula utama. Setelah saling memandang dengan pemimpin Sekte Zhou, Chen Ping tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Nak, kamu memang ada di sini. Coba aku lihat siapa yang bisa membantumu kali ini.
Setelah Tianluo melihat Chen Ping, dia mendengus penuh semangat. Chen Ping tidak memperhatikan Tianluo, tetapi berjalan ke kursi dan duduk dengan santai. Tuan Chen ada di sini, Anda dapat mencoba membawanya pergi. Xiao Feng berkata pada guru sekte Zhou itu. Pemimpin sekte Zhou sedikit terkejut. Dia sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan nada suara Xiao Feng, jadi dia bertanya, Pangeran Xiao, jika kami membawa Chen Ping pergi, dinasti Xiaomu tidak akan menghentikan kami, kan? Tentu saja tidak. Itu bagus. Pemimpin sekte Zhou menghela nafas lega. Tapi aku akan membunuhmu, kata Xiao Feng sambil tersenyum dingin. Pemimpin sekte Zhou dan Tianluo Tianxia sama-sama memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Awalnya mereka ingin menyerang Chen Ping, tetapi mereka berhenti sekarang. Anda dapat mencoba menyentuh Tuan Chen dan melihat apakah Anda dapat keluar dari aula ini. Kata Xiao Feng, Pangeran Xiao, Chen Ping ini adalah musuh dari aliansi penyegel iblis kami. Jika Anda, dinasti Xiao, menutupinya seperti ini, Anda akan menimbulkan masalah. Lagi pula, dengan statusmu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa mengambil keputusan, jadi biarkan Kaisar Xiao keluar. Setelah Master Sekte Zhou selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Aura yang keluar dari biksu tingkat 4 di alam Mahayana sungguh menakutkan. Saat seluruh aula berguncang, aura iblis yang menakutkan menyebar kemana-mana. Seluruh kota kekaisaran terkejut. Ekspresi Xiao Feng berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia jelas bukan tandingan Master Sekte minggu ini. Xiao Feng memang terkejut dengan ledakan tiba-tiba dari pemimpin Sekte minggu ini. Dia tidak menyangka pemimpin Sekte Zhou begitu kuat. Tetapi ketika energi iblis hendak menyelimuti seluruh kota kekaisaran, cahaya putih tiba-tiba meledak dari pusat, langsung menyebarkan semua energi iblis. Master Sekte Zhou dan Luo Tianxia keduanya mengerutkan kening, terutama wajah Master Sekte Zhou menjadi sangat serius. Karena dia tahu bahwa orang yang baru saja mengambil tindakan sangatlah kuat. Kamu hanyalah pion dari aliansi penyegel iblis, tapi kamu berani menjadi liar di dinasti Xiao kami. Kamu benar-benar memberontak. Mengikuti suara tersebut, Xiao Yuanshan berjalan masuk perlahan. Ketika dia melihat Xiao Yuanshan, wajah Master Sekte Zhou menjadi semakin jelek, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Kaisar Xiao, saya juga di sini atas perintah pemimpin aliansi. Apakah Anda di sini untuk menyatakan perang dengan saya, dinasti Xiao? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Tuan Chen adalah tamu terhormat dinasti Xiao kita, jadi saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika aliansi penyegel iblis Anda memiliki kemampuan, datang saja. Namun, Anda harus memberi saya penjelasan atas perilaku Anda di aula utama kota kekaisaran saya. Xiao Yuanshan berkata dengan dingin. Melihat ini, pemimpin Sekte Zhou buru-buru berkata, Kaisar Xiao, saya di sini hanya untuk menyampaikan perintah pemimpin. Seperti kata pepatah, kedua negara sedang berperang dan inilah waktunya untuk membunuh utusan tersebut. Kaisar Xiao tidak akan memanfaatkan wilayahnya sendiri untuk menyerang kita, kan?